Ada orang yang tidak bisa melepaskan diri daripada riba. Nah tentu ini ada ilmunya, dikajilah, dituntutlah ilmu supaya dengan ilmu itu dia bisa lepas daripada riba yang selama ini ada pada dirinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada malam ini Allah mengumpulkan kita seperti biasa di majelis yang dipenuhi dengan rahmat dan berkah ini. Salawat dan salam kehadirat junjungan kita Rasulullah wa habibihi wa sahbihi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, fa in qulta ayanfa'u kullu ilmin li halil israr am la budda min ilmin makhsus. Maka jika engkau bertanya apakah memberi manfaat tiap-tiap ilmu untuk melepaskan israr itu, ataukah tidak boleh tidak daripada ilmu yang tertentu. Israr adalah satu penyakit. Israr yang artinya tidak mampu mencabut diri dari dosa. Israr artinya tidak mampu berhenti dalam suatu dosa. Nah, ini israr. Orang yang tidak mampu untuk bertobat dari suatu dosa, maka itu dalam bahasa agama disebut israr. Dan ini suatu penyakit. Nah, apakah tiap-tiap ilmu itu bisa melepaskan sifat israr itu? Atau ada ilmu khusus, ilmu tertentu yang mana dengan ilmu itu seseorang bisa mencabut dirinya dari lumpur dosa itu. Fa'lam annal ulum bi jumlatiha adwiyatun li amradil qulub. Maka ketahuilah bahwa ilmu itu secara keseluruhan merupakan obat bagi penyakit-penyakit hati. Ilmu itu secara keseluruhan memang itu obat untuk penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Walakin likulli maradin ilmun yakhussuh, tetapi bagi tiap-tiap penyakit itu ada ilmu yang mengkhususkan dia akan penyakit itu. Tetapi ada masing-masing penyakit itu mempunyai ilmu yang khusus. Kama anna ilmat tib nafi'un bi ilajil amrad bil jumlah, walakin yakhussu kulla illatin ilmun makhsus. Sebagaimana
ilmu kedokteran memberikan manfaat pada pengobatan penyakit secara keseluruhan, dan tetapi tertentu akan tiap-tiap penyakit itu ilmu yang tertentu. Fakadzalika dawa'ul israr, maka seperti demikianlah penyakit yang namanya israr tadi. Ada orang yang tidak mampu tobat daripada zina umpamanya. Nah, maka ini ilmunya khusus. Ada orang yang tidak bisa berhenti daripada judi. Nah, ilmunya tentu lain dengan ilmu zina tadi. Ada orang yang tidak bisa berhenti daripada minum yang memabukkan, obat-obatan, minum arak. Orang ini tidak bisa melepaskan diri daripada itu. Nah, ini ada ilmunya supaya bisa lepas dari itu. Nah, ada orang yang tidak bisa melepaskan diri daripada riba. Nah, tentu ini ada ilmunya. Dikajilah, dituntutlah ilmu supaya dengan ilmu itu dia bisa lepas daripada riba yang selama ini ada pada dirinya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, sama halnya dengan ilmu kedokteran. Orang yang punya penyakit mata, ini ilmunya, ini cara menyembuhkannya. Orang yang punya penyakit tulang, ini obatnya untuk menyembuhkannya. Jadi ada tertentu, ada ilmu tertentu yang dituntut. Nah, para muhibbin rahimakumullah, tinggal kita yang mengoreksi diri kita. Mengoreksi diri kita, ada israr di bidang apa yang masih ada pada diri. Ada dosa-dosa apa yang kita belum bisa tobat. Nah, kita koreksi diri kita. Kalau sudah kita temukan, oh aku dari dosa ini belum bisa tobat. Nah, tuntutlah ilmunya. Tuntutlah ilmu tentang itu. Misal kita belum bisa berhenti daripada riba. Dulunya kada sembahyang, sekarang sudah tobat, sembahyangnya bagus, sudah qadaan sudah dibayarnya, bagus sudah. Dulunya orang ini suka minum arak, suka berzina, sekarang sudah tobat, dia jauh daripada arak, menyesali, sudah tobat, bagus sudah. Dari zina demikian pula. Tinggal lagi ada satu penyakit dalam dirinya, israrur riba, mengekali riba. Nah, cari ilmunya. Bagaimana ilmunya supaya riba ini bisa dilepaskan, bisa berhenti daripada riba itu. Tentu ilmunya itu adalah mempelajari tentang targhib wa tarhib, hadis-hadis Al-Quran yang menjelaskan tentang bahaya akibat daripada riba itu. Nah, misalnya bahayanya riba itu dicabut berkah dari usahanya, dicabut Tuhan berkah. Orang misalnya bermodal 10 juta, ini 10 juta yang halal untuk mengembangkan usaha, mencari duit riba, tambah usaha. Bukan menambah usaha, ini justru menghancurkan usaha yang ada, justru menghancurkan usaha. Ini Al-Quran yang maha benar demikian mengatakan, yamhaqullahu riba, Allah menghanguskan, menghancurkan riba. Al-Quran itu maha benar, tidak ada kitab yang lebih benar dari Al-Quran. Jadi kalau kita sudah punya modal 10 juta mengembangkan usaha, tapi dengan pinjaman riba, bukan menambah subur, pasti akan menambah kehancuran. Tinggal menunggu waktu, tinggal menunggu waktu. Nah, satu itu ilmunya, itu bahwa selama riba itu ada dalam harta kita, itu akan menggeruguti harta sampai akhirnya habis. Yang kedua, dipelajari bahwa 1 dirham yang kita peroleh dari riba itu
Ujar Nabi, lebih berat dosanya dari 36 kali berzina. 1 dirham kita ambil dari riba, 10-20 ribu kita dapat riba, itu dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. 2 sudah nih ilmunya nih, bahwa usaha akan dicabut Tuhan keberkahan. Yang kedua, dia mendapat dosa setiap kali dapat keuntungan riba lebih daripada dosa 36 kali berzina. Ini 2 sudah obat masuk, masih belum mampan lagi, belum mampan, masih melakukan riba. Yang ketiga, bahwa orang yang melakukan riba itu dilaknat oleh Allah. La'anallahu riba. Nabi bersabda demikian, Allah melaknat orang yang riba itu. Masih belum mampu, tetap ingin melakukan riba, tetap pada mau membiriskan riba, padahal mestinya dijual seluruh harta, tutupi riba itu, selesaikan. Kalaunya ada hatinya, kalaunya ada hatinya. Ini nih, usaha dicabut keberkahan, setiap hari melakukan dosa zina 36 kali, ditambah lagi dilaknat oleh Allah. Nah, ini obatnya, ilmunya. Masih belum mampan lagi, ditambah lagi ilmu bahwa kalau kita mati masih bersangkutan dengan riba, matinya su'ul khatimah. Matinya su'ul khatimah. Masih belum mampan juga, masih kedua ini menjual rumah untuk memunai hutang riba, padahal sudah dipadahkan nih matinya kena su'ul khatimah. Kalau masih demikian, masih belum mampan juga. Nah, diobati lagi, kalau ikan masih riba itu kena dibangkit dari kubur jadi orang gila dan wajahnya macam babi dan anjing. Masih belum mampan juga, tetapnya jalan aja ribanya, tiap bulan cicil ribanya. Diobati lagi, kalau ikan demikian, ikan mati masuk ke dalam neraka. Kada mampan juga, bakal ke neraka lah, bisa sudah obatnya, kada ada lagi sudah itu. Ini luar biasa manusia ini, sudah macam-macam diobati itu. Nah, itu contohnya. Jadi kalau orang yang memang dirinya ada menyangkut riba, hendak menyelamatkan dirinya, hendak mengobati penyakit, nah kajilah ilmu tentang itu. Kaji itu supaya bisa melepaskan diri daripada riba. Jadi setiap penyakit israr itu ada obatnya, ada ilmunya masing-masing. Jadi yang mana orang yang tidak ada riba dalam dirinya, kada perlu makan obat riba, kada perlu. Orang yang dalam dirinya kada ada penyakit israru zina, kada perlu ilmu tentang perzinahan. Nah, jadi kita koreksi diri kita, penyakit apa yang kita masih belum bisa tobat daripadanya itu. Nah, kita kaji secara khusus. Artinya datang ba'astilah lawan guru. Nah, ini penyakitnya, nah, adakah obatnya macam apa? Nah, kayaknya guru akan menjelaskan, oh ini supaya hati kita bisa takut dan melepaskan dosa itu. Falnazkur khususa zalikal ilm ala muwazanati maradil abdan liyakuna aqraba ilal fahmi fanaqul. Nah, kami menyebutkan khusus itu ilmu atas perbandingan penyakit tubuh supaya lebih mengerti kepada pemahaman, lebih dekat kepada paham. Fanaqul, kami mengatakan, yahtajul marid ila tasdiq bi umur. Ini orang sakit jasmani, sakit apa misalnya di tubuhnya. Nah, orang yang sakit ini kalau dia hendak sihat itu dia mesti mempercayai beberapa hal.
Orang garing ini kalau hendak sihat, ini mesti mempercayai beberapa hal. Al-awwal ay yusaddiqa 'alal jumlah bi anna lil marad was sihhati asbaban yutawassalu ilaiha bil ikhtiyar 'ala ma rattabahu musabbibul asbab. Yang pertama, orang yang sakit ini mesti dulu percaya, mesti meyakini bahwa sihat itu ada sebabnya, sakit itu ada sebabnya, sebagaimana yang sudah diatur oleh Tuhan mencipta segala sebab itu. Nah, ini harus tahu dulu. Nanggaring ini harus tahu, harus meyakini bahwa sihat itu ada sebabnya. Garing itu pun ada sebabnya, bisa salah makan, bisa masuk angin, bisa disihir orang, bisa apa timbul penyakit. Nah, jadi nanggaringnya percaya. Wa hadza huwal iman bi asli tib. Inilah dasar dulu kepercayaan dengan pokok kedokteran. Karena menurut dokter makan ini bisa sakit, makan ini bisa sihat. Nah, kita mesti percaya dulu itu. Nah, orang garing nih. Kalau orang garing kada percaya dengan kedokteran, nah kalau dokter ini kada percaya lalu jar, nah kada ada harapan sihat dainya menurut ilmu kedokteran. Kalau dokter kada percaya, kayak apa lagi? Fa inna man la yu'minu bihi la yashtaghilu bil ilaj wa yahiqqu alaihi al-halak. Orang yang tidak percaya dengan asal pokok kedokteran, dia tentu tidak mau berobat dan pastilah dia binasa. Orang garing yang kada percaya ilmu kedokteran, ilmu orang garing yang tidak percaya dengan obat-obatan, tentu dia tidak akan berobat dan binasa. Nah, wa hadza wizanuhu mimma nahnu fihi, bandingannya dalam hal yang kita bicarakan tentang menghilangkan penyakit israr tadi, mengekali dosa tadi. Al-iman bi asli syar'i wa huwa anna lis-sa'adati fil akhirah sababan huwa ta'at wa lisyaqawati sababan huwa al-ma'siyat wa hadza huwa al-iman bi asli syar'i wa hadza la budda min husuli imma an tahqiq aw taqlid kilahuma min jumlatil iman. Orang yang hendak mengobati penyakit israr, orang yang hendak mengobati penyakit mengekali dosa, nah orang ini dulu mesti percaya bahwa keberuntungan surga itu dicapai dengan taat sebabnya, dan masuk neraka celaka itu sebabnya adalah maksiat. Nah, itu mesti percaya dulu. Baik itu melalui pemikirannya atau melalui taklid. Jadi kalau kita ada berisi dosa, lalu kita ada usaha, ada hendak menghilangkan dosa, nah kita mesti percaya dulu bahwa ke surga itu sebabnya adalah taat, ke neraka itu sebabnya adalah maksiat. Kita mesti percaya dulu itu. Bila itu kada percaya, kada maunya mengobati penyakit dirinya. Asani yang kedua, annahu la budda ay ya'taqidal marid bi tabibin muayyan annahu alimun bittib hadikun fi sadiqun bima yu'abbiru anhu la yulabbisu wa la yakzib fa inna imanahu bi asli tib la yanfa'uhu bi mujarradihi duna hadzal iman. Yang kedua, orang yang sakit tubuhnya ini, dia mempercayai pada dokter tertentu yang dianggapnya dokter ini tahu dengan kedokteran, cerdik dalam kedokteran, dan benar-benar kata-katanya kedokteran itu, si dokter ini, bahwa dokternya kadang mendustainya, kadang mengelabuinya. Jadi orang garing ini mesti percaya dulu bahwa dokter ini bujur,
Dokter ini kada dustainya, dokter ini kada menipuinya. Nah sebab kalau kita garing, kita kada percaya lawan dokter, kita kada berobat lawan dokter itu. Oh kada percaya lawan dokter, dokter mendustai mau. Nah bila macam itunya kada mau ke dokter, ke dukun aja bukanya, kada mau ke dokternya. Padahalnya dokter itu kada bujur, dokter itu mencari duit aja, dokter itu ini aja jarinya. Ini kada percaya lawan dokter. Nah kada mau berobat ke dokter ini. Nah, wa wizanuhu mimma nahnu fi ala ilmu bi sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal imanu bi anna kulla ma yaqulu haqqun wa sidqun la kizba fihi wa la khulfa. Bandingan masalah kita, orang yang punya penyakit mengakali dosa ini, dia mesti percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu benar. Apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu benar. Jam tadi Al-Quran mengatakan orang yang riba memerangi Allah. Ini percaya itu Al-Quran. Rasulullah mengatakan la'anallahu riba, Allah melaknat riba. Nah, dia percaya. Dia mesti percaya dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Nah, itu sudah dua syaratnya. Yang pertama, meyakini bahwa ke surga itu sebabnya taat, ke neraka sebabnya maksiat. Kedua, meyakini bahwa Rasulullah itu adalah benar kata-katanya. Al-thalis annahu la budda ayyusriya ila tabib fima yuhadhiruhu anhu min tanawulil fawakih wal asbabil mudirrah ala al-jumlah hatta yagliba alaihi al-khawf bitarkil ihtima fatakunu syiddatul khawf ba'ithatan lahu ala al-ihtima. Orang yang sakit tubuh ini percaya lawan dokter, sudah percaya, mendengari apa yang dilarang oleh dokter, makan ini jangan, makan ini jangan, ya dokter sebab ini memudaratkan, jangan dimakan. Nah sehingga dia bisa menjaga diri, sehingga dia berpantangan kada makan ini, kada makan ini. Nah jadi kalau percaya aja lawan dokter tapi kada mendengari, kada ada manfaatnya. Orang ini garing, percaya lawan dokter itu pintar, percaya lawan dokter itu jujur, tapi kada mendengari, apa artinya? Nah, wa wizanuhu min ad-din al-isgha' ila al-ayat wal akhbar al-mustamila ala targhib at-taqwa wa at-tahzir min irtikabi az-zunub wa tiba'il hawa wa at-tasdiq bi jami'i ma yulqa ila sam'ihi min dhalik min ghairi shakkin wa istirabah hatta yanba'isa fil khawf al-muqawwi ala sabri alladhi huwa ruknul akhar bil ilaj. Nah orang yang punya penyakit mengakali dosa ini, kalau sudah percaya bahwa Rasul itu benar perkataannya, dengari apa yang jar Rasul itu, turuti apa yang jar Rasul itu. Jar Rasul jangan makan ini, jangan dimakan. Ujar Nabi ini baik, lakukan itu. Kalau sekedarnya percaya dengan Rasulullah itu benar, tapi kada memakai apa yang dikatakan beliau, nah kada ada artinya juga. Nah, Arabi yang keempat, ayyusgiya ila tabib fima yakhussu maradahu wa fima yulzimuhu bi nafsi al-ihtima anhu li yu'arrifahu awalan tafsila ma yadurruhu min af'alihi wa ahwalihi wa ma'kulihi wa mashrubihi falaysa ala kulli maridin al-ihtima an kulli syai' wa la yanfa'uhu kullu dawa bal li kulli illatin khassa ilmun khass wa ilajun khass. Dokter tadi didengari apa yang disampaikannya dan dituruti, dan kada samuaan itu pemantang baginya, karena masing-masing penyakit masing-masing juga pemantangnya. Orang penyakit ini nang kada boleh, yang itunya makan ini boleh. Orang yang punya penyakit ini jar dokter itu boleh, ini itu nang kada boleh. Karena setiap orang itu
mempunyai penyakit yang berbeda-beda, obatnya pun berbeda-beda, pamantangnya pun berbeda-beda, pantangannya pun kada sama. Nah, wa mizanuhu minad din anna kulla 'abdin laysa yubtala bi kulli syahwatin wa irtikabi kulli dhanbin bal li kulli mu'minin dhanbun makhsus aw dhunubun makhsusah wa inna mahajatuhu fil hal murhikatun ila al-ilmi bi annaha dhunub thumma ila al-ilmi bi afatiha wa qadri darariha thumma ila al-ilmi bi kayfiyati tawassul ila as-sabri anha thumma ila al-ilmi bi kayfiyati takfiri ma sabaqa minha. Fahadhihi ulumun yakhtassu biha atibba'uddin wa humul ulama alladzina hum warasatul anbiya. Nah, orang yang punya penyakit kada bisa tobat ini, itu pun kada semuaan dosa dia lakukan. Ada orang ini kada punya dosa ini, dia kada punya dosa ini, tapi dia punya dosa yang ini. Nah, obatnya pun didengari apa yang jar dokter, ikan boleh aja makan ini, nah ini kada boleh. Nah, ini sama dengan pengobatan badan. Fal'asi in alima isyana fa'alaihi talabul ilaj minat tabib wa huwal alim. Orang yang maksiat, jika dia mengetahui maksiatnya, maka wajiblah dia menuntut pengobatannya dari dokter, wa huwal alim, yaitu orang yang alim. Nah, orang yang maksiat dan dia tahu bahwa dirinya itu maksiat, dia hendaklah datang kepada orang alim untuk mengobati bagaimana dirinya agar bisa terhindar dari maksiat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wa in kana la yadri anna ma yartakibuhu dzambun fa'ala al-alim ay yu'arrifahu dzalik. Jika seorang maksiat itu tidak tahu bahwa yang diperbuatnya itu dosa, maka hendaknya orang alim yang mengenalkan kepadanya yang demikian itu. Nah, jadi 4 macam inilah cara mengobati penyakit yang namanya israr, yaitu kada bisa melaksanakan tobat terhadap satu dosa. Apabila kita mempunyai satu dosa, lalu kita kada bisa tobat daripadanya, kita disebut musirin, orang yang mengekali dosa. Nah, itu akan mencelakakan kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi setiap orang yang beriman, yang ingin selamat di dunia, selamat di akhirat, hendaknya selalu memeriksa dirinya, dosa apa yang dia kesulitan untuk tobat itu. Nah, obatilah, obatnya pasti ada, asalkan mau berobat dan mempercayai apa yang disampaikan Rasulullah SAW dan mengamalkan apa yang beliau sampaikan itu. Nah, at-taubatu idza istajma'at syurutaha maqbulatun la mahalah. Bermula tobat itu bila sudah mencukupi syarat-syaratnya, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Fatihah. Nasta'inu shiratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Wa natubu ilallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ويا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم